Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Farhan. Jadi kali ini saya ingin mempresentasikan tentang bisnis yang saya buat. Bisnis ini yang saya buat ini adalah tentang digital marketing. Ya, bisa kita lihat di sini bisnis saya berupa jasa digital marketing. Oh iya, sebelumnya saya beranggotakan tiga, saya sendiri, dan Sesko Silaban, serta Suji Yuspia. Lalu kita mulai dengan pertama, definisi. Maksud dari definisi ini adalah kenapa saya ingin membuat membuat bisnis digital marketing ini. Definisinya itu seperti suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan teks dan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin. Dan di sini saya juga memiliki visi bisnis serta misi bisnis yang telah saya cantumkan di Trello ini. Untuk visinya, untuk mempermudah para entrepreneur muda Indonesia bisa serta mudah dalam sesuatu yang berbasis online dan pemasaran digital. Serta misi bisnisnya itu saya mencantumkan nama pertama itu dengan memberikan pelatihan untuk para kaum muda. Yang kedua, untuk melakukan pengawasan secara berulang agar tidak terjadi keliruan terhadap berbagai produk yang dipasarkan. Yang ketiga, mengukur apa butuhnya sekarang para konsumen, bukannya kita yang menjadi konsumen. Maksudnya itu, jadi kan di era sekarang nih, era 4.0, 4.0 itu bukan 4.0 itu emang teknologi serba dengan komputer. Tapi kalau kita melihat ke situasi kondisi itu, untuk para konsumen sekarang tuh apa yang dibutuhkan, bukan kita yang menyediakan. Jadi mungkin untuk zaman dahulu tuh iya, tapi untuk sekarang tuh enggak. Lebih ke apa yang mereka butuh kita buat. Itulah jasa. Nah, terus yang saya juga membuat namanya itu target-target yang ingin dicapai dalam bisnis saya ini. Untuk yang pertama, aku menyatakan untuk membangun kepuasan para klien yang sesuai apa yang dia minta. Dia minta apa, kita buat. Kalau misalnya dia mintanya agak rumit, tetap kita buat semaksimal mungkin agar memberikan sebuah kepuasan dan memberikan kita nilai-nilai tersendiri. Yang kedua, untuk mempercepat proses digital, semisal pembuatan proposal. Maksudnya tuh kayak apa, mempercepat itu kan nama digital marketing itu adalah sebuah bisnis digital. Maksudnya kayak apa bisa mudah. Nah, jadi tujuannya itu target atau tujuannya itu seperti itu, biar mempermudah segala produktivitas apa yang mereka minta untuk kita buatkan. Nah, yang ketiga itu menciptakan branding di dunia bisnis IT. Maksudnya bisnis IT itu kayak kalau sekarang itu brand apa, nah itu bisa kita buat gitu sih kalau kurang lebihnya. Untuk yang ketiga, kami saya Farhan dan kelompok kami membuat kayak cara pemasaran kami gitu. Bisa melewati banner, Google, dan pasang iklan juga bisa. Memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, Line, dan Telegram, dan lain-lain. Banyak sekali. Brosur, spanduk, papan reklame. Dan untuk promo-promo yang saya hadirkan dan saya cantumkan itu ada 3 tipe. Tipe yang pertama itu potongan di hari-hari tertentu. Maksudnya itu kayak apa ya? Nah, kayak gini nih.
Misalnya klien nih, yang memesan di promo saat 12-12, meskipun 12-12 itu kan kayak hanya toko-toko online, Shopee, Lazada, Tokopedia gitu kan. Tapi kita juga memperhatikan kalau bisa kita mengikuti gitu ya. Mengikuti tren-tren sekarang gitu. Kalau misalnya Shopee ada promo, kita kalau bisa mengusahakan agar mendapatkan promo biar orang-orang tuh menyukai jasa kita, jasa yang telah kami sediakan untuk nanti kita lakukan, kerjakan untuk kepuasan mereka tersendiri. Contohnya seperti ini, Mas. Misal klien memesan saat promo 12-12, akan mendapatkan potongan 20% dari harga sebelumnya. Ya, sepertinya kayak salah harganya 140, 20% 150 gitu, atau 100. Belum hitung sih, pokoknya 180 kali dikurangkan 20% dari harga sebelumnya. Dan juga kayak hal-hal penting kayak hari guru, hari pahlawan. Di sini sih hari guru, hari pahlawan. Pokoknya kami usahakan untuk perusahaan kami ini kita akan mengadakan banyak promo untuk apa memperkuat eh, kita untuk mengajak kalian semua untuk mengundang apa memakai jasa kita dalam pembuatan digital marketing gitu. Nah, terus yang kedua itu ada pembelian banyak atau borongan. Maksudnya tuh kayak kalau misalnya kayak ini kayak toko bangunan gitu, kan borongan tuh. Jadi kan kalau borongan tuh yang murah gitu kan, udah kayak harian gitu kan. Nah, contohnya bisa kayak gini. Misalnya Anda itu membutuhkan ingin dibuat banner atau poster gitulah segala macam. Atau mungkin kayak konten-konten marketing atau iklan gitu kan. Nah, itu bisa ke kami dan kalau misalnya kalian Anda juga apa namanya menggunakan jasa kami misalnya untuk pembuatan yang banyak itu kita akan ngasih ke potongan gitu kan. Nah, contohnya ya apabila kalian menggunakan jasa kami dan kalian memiliki banyak yang harus dibuat bisa di kami nanti juga ada potongan harga apabila kalian mengambil jasa pembuatan kami gitu. Nah, untuk yang ketiga itu ada gaps of kirim, ongkos kirim. Maksudnya itu sebenarnya ini kan nggak ada angkut pautnya dengan digital marketing itu. Tapi kalau untuk kami, kita menyediakan jasa dan menyediakan jasa antar juga. Jadi misalnya jasa pembuatan plus jasa antar gitu. Barangkali kan kayak banner, brosur gitu-gitu segala macam, proposal. Nah itu kan bisa dibuat gitu. Karena kan juga langsung orang ambil di tempat gitu. Nah, kami juga menyediakan jasa cash kirim apabila kalian yang menggunakan jasa kami ingin minta diantar gitu kan. Tapi kami juga bisa dalam ongkos kirim. Kalau biasanya itu kan bisa dikenakan biaya tambahan lah untuk antar ke rumah gitu kan. Dihitung dari kalkulasi jarak. Nah, tapi kita ada organisasi kirim, misalnya kayak apa dengan pembelian di harga berapa, kalian akan mendapatkan potongan harga kayak free ongkir, gratis ongkos kirim. Nah, kayak begini, kami tidak hanya memiliki jasa pembuatan seperti banner dan spanduk saja, kami juga bisa mengatakan hasil dari usaha yang para klien minta biasanya dikenakan biaya tambahan. Nah, maksud saya tuh, untuk mendapatkan garis ongkir, syaratnya seperti pengguna jasa kita yang ketiga. Maksudnya, jasa ketiga itu kayak, misalnya kalian gitu kan, ke menggunakan jasa kami pembuatan pertama banner, terus kedua spanduk. Nah, yang ketiga itu misalnya brosur. Nah, pas yang ketiga itu kita adakan free ongkir gitu. Oh ya kalian sudah memesan jasa di kami gitu. Kita kan juga pasti kan mendata tuh orang ini beberapa kali gitu kan, orang ini bakal mendapatkan namanya free ongkir antar rumah jika mau, kalau enggak juga nggak apa-apa. Itu mungkin promo-promo dari kami sih. Terus untuk selengkapnya kayak hal-hal yang dibutuhkan untuk bisa masuk perusahaan kami apabila mau, itu akan dilanjutkan oleh Suci Guspia.
Ya, sekian dari saya. Untuk nanti penjelasan lebih lanjutnya lagi akan dilanjutkan oleh kelompok saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal-hal yang dibutuhkan untuk bisa bergabung ke perusahaan kami yaitu diperlukan kreativitas tingkat tinggi untuk memudahi dalam segala macam kondisi editing, lalu memiliki skill komunikasi baik lisan maupun tulisan, dikarenakan komunikasi yang baik antara rekan-rekan kerja sangat mempengaruhi untuk suatu hasil. Jadi kami harap untuk kalian yang bergabung di perusahaan kami, kalian harus bisa menjaga dan bisa untuk bekerja sama dengan tim yang lain. Lalu ada aplikasi Adobe. Aplikasi ini adalah aplikasi utama kami untuk mengerjakan dan membuat segala macam video. Jadi jika kami membuat video, lalu kami edit di dalam aplikasi Adobe ini. Lalu dapat memanajemen waktu dengan baik. Maksudnya memanajemen waktu dengan baik itu apa sih? Jadi kita harus pintar-pintar dalam menggunakan waktu dan untuk menghabiskan waktu di kegiatan yang sedang kami jalani itu, untuk memprioritaskan dan menyelesaikan waktu secara lebih singkat agar mengarah kesuksesan suatu bisnis ini. Aplikasi yang digunakan oleh kami dalam bisnis desain grafis yaitu ada Adobe Photoshop, adalah salah satu aplikasi yang kami gunakan untuk mengedit dan memanipulasi gambar digital, desain grafis dan seni digital. Jadi kami harap kalian yang ingin bergabung ke perusahaan kami, kalian harus pintar dalam mengedit. Lalu ada Adobe InDesign. Aplikasi yang kami gunakan ini hampir sama fungsinya seperti Adobe Photoshop, semacam perangkat lunak desktop publishing. Dari Adobe sendiri, aplikasi ini digunakan untuk membuat poster, brosur, bahkan majalah dan buku. Lalu ada CorelDRAW, program komputer editor grafik vektor yang berfungsi untuk mengolah gambar dan banyak digunakan pada bidang publikasi, percetakan, dan bidang lain yang membutuhkan proses visualisasi. Lalu ada Adobe Illustrator. Aplikasi ini semacam editor grafis vektor yang digunakan untuk membuat karya seperti logo dan ilustrasi. Jadi jika perusahaan kami sedang membutuhkan logo atau apa, jadi kalian harus bisa
untuk membuat logo ini di dalam aplikasi Adobe Illustrator. Lalu ada Sketch. Aplikasi ini digunakan untuk membuat mobile, web, bahkan iklan. Lalu software yang digunakan kami untuk bekerja adalah Bitrix 24. Adalah sebuah solusi manajemen proyek online dengan proyek yang cukup melimpah, dilengkapi dengan pelacakan waktu, kerja otomatis tugas, bagan dan manajemen dokumen, dan alat-alat kolaborasi tugas seperti grup dan konferensi video. Lalu ada Google. Google digunakan untuk menjelajahi berbagai website untuk kebutuhan berkirim, layanan sosial media, search engine, dan lain-lain. Lalu ada Work, adalah program manajemen proyek yang baik dan juga digunakan untuk melacak status promosi, menjalankan laporan beban kerja, memenuhi tenggat waktu, dan menjaga akun waktu uang yang dihabiskan. Dapat juga berkomunikasi secara langsung dengan kolaborator lain. Lalu ada Airtable, adalah software yang digunakan untuk menyimpan data-data desain grafis, desain yang ingin dibuat, hingga beragam desain yang kita miliki untuk mengorganisasinya lebih sangat mudah lagi. Sekian, terima kasih. Oke, baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan saya. Di sini kami juga membuat ataupun mencantumkan beberapa sarana yang dapat digunakan oleh konsumen dalam sarana pembayaran dari pembelian desain dari perusahaan kami. Salah satu aplikasinya adalah Dana. Kami juga mencantumkan nomor yang dapat konsumen gunakan di 0822 7221 3164 atas nama Digital Parnomo, dan aplikasi selanjutnya ada Oppo di nomor 0822 7221 3164 atas nama Digital Parnomo, dan aplikasi selanjutnya ada GoPay, dan konsumen juga dapat menggunakan Indomaret, Alfamart, semua banking, debit kredit sebagai sarana pembayaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan di sini konsumen juga dapat menghubungi kami ataupun menghubungi kami secara langsung, boleh di alamat Jalan Cikini Raya nomor 98 Jakarta Pusat Menteng, dan selanjutnya di email kami di desaingrafiscompany@gmail.com, dan di sini juga kami mencantumkan nomor kontak kami 0821 7789 6532, dan di akun fax kami di 0821 6354 2109. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan jasa apa saja yang bisa kami buat.
Yang pertama ada key visual. Di sini key visual itu adalah gambar atau ilustrasi yang dipakai brand secara konsisten untuk keperluan pemasaran atau branding. Yang dimaksud dengan branding adalah tampilan sebuah merek atau logo dari sebuah perusahaan yang memberikan pengalaman khusus untuk konsumen. Tujuan dari adanya visual branding ini adalah untuk meningkatkan omset dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap brand yang dibuat. Dan yang kedua ada konten-konten marketing. Konten-konten marketing ini merupakan pendekatan strategi pemasaran pendistribusian konten yang bernilai relevan dan konsisten. Strategi yang digunakan dalam kegiatan pemasaran atau promosi juga berfokus pada pembuatan konten yang sesuai, memiliki nilai dan manfaat yang bisa membantu pelanggan. Konten tersebut kemudian didistribusikan secara konsisten melalui media yang tepat sehingga bisa menarik minat audiens. Dan yang ketiga ada visual produk. Visual produk itu sendiri merupakan proses menampilkan produk retail agar dapat dijangkau pelanggan dengan cepat. Bisa ditampilkan atau dipajang secara jelas dan menciptakan kemudahan lainnya bagi pelanggan dalam mendapatkan kebutuhan mereka. Di sini visual produk juga bertujuan untuk membuat gerai retail lebih menarik dan menyenangkan bagi pengunjung serta mendorong pembelian impulsif. Strategi ini menjadi semakin penting karena dalam beberapa tahun terakhir pelanggan berpindah ke situs belanja online. Dan yang keempat ada poster. Di sini poster merupakan media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, atau kombinasi antar kedua dengan tujuan memberikan informasi kepada khalayak ramai. Poster atau plakat juga adalah karya seni atau desain grafis yang memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar. Poster biasanya ditempel pada media datar seperti dinding atau permukaan datar. Ia berisi warna-warna dan gambar yang mencolok serta kalimat dalam bentuk slogan. Yang kelima ada banner. Banner itu adalah suatu media informasi non-personal yang berisi pesan promosi yang bertujuan untuk menjual atau sekedar untuk memperkenalkan sesuatu kepada orang banyak. Banner memiliki berbagai macam jenis mulai dari X banner, Y banner, mini banner, roll up banner, tripod banner, dan sebagainya. Yang keenam ada flyer katalog, di mana flyer katalog itu sendiri adalah juga sebagai media promosi. Tentu saja fungsi utama flyer ini adalah untuk mempromosikan produk maupun jasa yang ditawarkan. Biasanya dibagikan kepada khalayak umum di tempat ramai seperti mall, jalan raya, taman, dan sebagainya. Dan yang ketujuh ada desain layout. Dan yang kedelapan ada desain logo, di mana dari desain logo itu sendiri adalah sebuah gambar atau sketsa yang dalam pembuatannya mempunyai tujuan agar dapat mengenalkan sebuah brand
perusahaan, daerah, ataupun organisasi, pembuatan konsep desain logo untuk perusahaan sendiri tentu akan dapat meningkatkan daya tarik terhadap masyarakat. Dan yang kesembilan ada desain company profile, merupakan jasa desain company profile itu merupakan salah satu bagian yang mencerminkan seperti apa rupa sebuah perusahaan sebagai bagian dari strategi pemasaran. Desain pada company profile diperlukan untuk mendukung promosi. Hal ini dilakukan guna menarik calon pelanggan dalam membeli produk atau menggunakan jasa yang ditawarkan. Yang ke-10 ada jasa desain konten sosial media, di mana jasa desain konten sosial media ini tuh juga biasanya membuat ide-ide konten dan mendesain konten berupa gambar, video yang nantinya kami bantu untuk memposting di media sosial bisnis Anda. Kami mengelola akun media sosial Anda dengan cara yang tepat untuk membangun kesadaran merek yang lebih baik, seperti di aplikasi Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Dan yang ke-11 ada jasa banner iklan, di mana jasa banner iklan itu sendiri adalah sebagai identitas sebuah blog atau website. Selain itu, jasa banner iklan itu sendiri berfungsi sebagai media promosi, publikasi, menjalin persahabatan, dan berbagai kepentingan lainnya. Di berbagai jenis dan ukuran standar banner yang biasanya dipergunakan dalam blog atau website di media internet. Dan yang ke-12 itu ada jasa desain stationery, di mana jasa dari desain stationery ini adalah desain yang berkaitan dengan kebutuhan administrasi sebuah bisnis atau perusahaan. Fungsi dari desain stationery ini adalah sebagai brand identity touch point, yaitu citra perusahaan dari segi warna, logo desain, dan font akan diaplikasikan di seluruh media stationery. Dan yang ke-13 itu ada jasa desain packaging atau desain kemasan adalah barang yang digunakan untuk membungkus guna melindungi kualitas sebuah produk. Dan yang ke-14 itu ada proposal, di mana proposal itu adalah dokumen berisi rancangan yang dibuat untuk mengusulkan suatu kegiatan yang akan dilakukan. Kegiatan tersebut dapat berupa bisnis, pengajuan dana, kegiatan, proyek, maupun penelitian. Itulah beberapa ataupun jasa apa yang bisa kami buat. Kami juga di sini juga konsumen dapat memilih
jasa apa yang konsumen mau, dan tentunya sesuai dengan keinginan konsumen itu sendiri. Jadi itulah penjelasan dari kelompok 5 tentang perusahaan kami. Dan sebenarnya masih ada banyak lagi ya, cuman di sini kami hanya akan mencantumkan jasa ataupun jasa yang biasanya digunakan oleh konsumen yang biasa mereka cari dan biasa mereka gunakan, baik itu di kehidupan, di pekerjaan sehari-hari gitu. Jadi sekian dari kami kelompok 5. Kiranya jika ada kesalahan maupun ada kata yang kurang enak didengar, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.